Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Fajr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah yang sangat besar kepada kita semua. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk dapat melangkahkan kaki kita menunaikan salat subuh secara berjamaah. Ini merupakan salah satu rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam doanya Rasulullah. Allahumma barik ummati fi bukhuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya, waktu subuh. Nah, ini mudah-mudahan kita semua dapatkan berkah sesuai dengan doa Rasulullah, dan jemaah subuh kita terus bertambah dari hari ke hari sebagaimana yang telah dicanangkan oleh DTM kita pada beberapa waktu yang sudah lalu. Targetnya berapa Pak? 5 ya? 7. Nah, 7 sekarang baru 4 ya kalau nggak salah ya. Tapi itu mudah-mudahan akan terus bertambah dan bertambah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, memberikan arahan, dan memberikan contoh atau teladan kepada kita bagaimana kita menempuh perjalanan hidup di dunia ini. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatul ummahnya dan selamat dari fitnah, baik fitnah kubur maupun fitnahnya akhirat yang lebih baik. Masyaallah muslimin rahimahullah, ini mohon izin untuk menjadikan badal ya Pak, mengganti dari pemateri yang pada hari ini berhalangan. Dan insya Allah materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan musibah yang akhir-akhir ini melanda beberapa daerah di negeri kita. Di antaranya adalah musibah di Sumatera, 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang merupakan salah satu musibah di akhir tahun yang berdasarkan data-data yang sangat besar sekali dampak dari musibah tersebut, baik itu berupa jiwa, harta, dan berbagai macam yang berkaitan dengan sarana prasarana dan lain sebagainya. Dan itu kita berbelasungkawa memanjatkan doa semoga seluruh sahabat ataupun saudara-saudara kita yang terkena musibah Allah berikan kesabaran, Allah berikan ganti yang lebih baik. Masyaallah muslimin rahimahullah, kita mulai dari musibah. Musibah itu sendiri sudah menjadi bahasa Indonesia, terserap dari bahasa Arab.
Asoba yusibu musibatan. Nah, diartikan secara etimologi itu berupa sesuatu yang menimpa, sesuatu yang menimpa atau sesuatu yang menyerang terhadap seseorang. Artinya yang menimpa bukan sama orang itu bukan musibah. Ya, misalnya karena ayam itu bukan musibah karena kita tidak tahu ayam pernah bercerita apa, atau kepada sapi mungkin. Yang ngerasa musibah itu manusia atau orang. Jadi sesuatu yang menimpa atau menyerang terhadap seseorang. Dan ini berkonotasi dengan hal-hal yang tidak diinginkan menimpanya. Kalau menimpanya yang diinginkan namanya durian runtuh ya, atau apa, enak gitu. Tapi kalau menimpa yang tidak diinginkan, itu yang kita sebut dengan musibah. Ini musibah saudaranya dalam bahasa Indonesia itu bencana. Ada lagi saudaranya namanya kesulitan. Ada lagi cobaan, ada lagi ujian, dan yang lebih seram adalah hukuman. Jadi musibah itu bisa memiliki sinonim terhadap satu bencana, yang kedua kesulitan, kemudian cobaan, ujian, dan hukuman. Itu kira-kira pengertian musibah secara umum yang kita pahami dalam konteks keseharian. Pada dasarnya musibah ini adalah atas takdir, atas kehendak Allah. Apapun yang terjadi itu pada dasarnya adalah kehendak atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berdasarkan firman Allah surat Al-Hadid ayat 22 yang sudah saya bacakan tadi dalam muqaddimah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa kepada dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab atau dalam lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Artinya musibah itu sebenarnya pada hakikatnya sudah tercatat di lauh mahfuz. Kapan itu lauh mahfuz? Sebelum Allah menciptakan semuanya dicatat di sana. Disebutkan dalam Al-Quran 50.000 tahun sebelum penciptaan sudah dicatat. Termasuk kita yang duduk di sini ini sudah ada catatannya di sana. Jadi tidak asal semuanya terjadi. Semuanya sudah berdasarkan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta daun kering jatuh dari pohon itu ada dalam catatannya di lauh mahfuz. Jadi semua yang beredar, semua yang bergerak, semua yang ada di alam semesta ini tercatat di lauh mahfuz. Di lauh mahfuz. Kemudian setelah kemarinnya kita selalu juga mempertanyakan apa kira-kira yang menjadi penyebab datangnya musibah. Karena musibah itu tidak kita inginkan, tapi dia datang. Apa yang menyebabkannya atau apa yang mengundangnya? Nah, yang pertama yang menjadi penyebab musibah datang berdasarkan ayat ke-41 surat Rum adalah disebutkan adalah satu, karena dosa dan kesalahan manusia. Itu yang pertama. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi ma 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa apa yang terjadi kerusakan di daratan, di lautan, itu salah satunya adalah karena ulah tangan manusia. Gajah yang demikian besar itu tidak pernah merusak hutan.
karena memang itu rumahnya. Harimau yang ganas, garang, tidak pernah juga merusak hutan, karena itu memang rumahnya. Siapa yang paling banyak untuk merusak itu adalah pertamanya manusia. Dan kerusakan itu bukan hanya dari perbuatan dalam arti secara fisik, tapi secara non fisik juga itu bisa menimbulkan kerusakan. Apa? Kemaksiatan atau kedurhakaan kepada Allah itu merupakan pengundang daripada musibah atau kerusakan yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia itu oleh siapa kira-kira Pak? Ya, itu dilakukan oleh salah satu putra Nabi Adam, namanya Qabil. Dia pertama kali melakukan kerusakan mafsadah di bumi adalah dengan berupa pembunuhan. Diriwayatkan dalam kitab Qasasul Anbiya, sebelum terjadi pembunuhan, bumi ini tidak seperti ini ya. Lebih indah, bagus, keindahannya luar biasa. Tapi ketika terjadi pembunuhan, itu mulai bumi itu agak berkurang keindahannya, berkurang kemaslahatannya. Wala tusidu fil ardi ba'da islamiha, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini setelah kami membereskannya. Nah, ketika beres diturunkanlah Nabi Adam alaihissalam dan dirusak pertama kali oleh perbuatan maksiat dari Qabil, melakukan pembunuhan. Karena diriwayatkan seperti ini, Qabil itu dan Iklimah, saudaranya itu disebutkan dalam salah satu buku ada min wiladatil jannah. Dia itu oleh-oleh dari surga. Jadi ketika Ibunda Hawa melahirkan kembar pertama itu, beliau itu tidak mengalami nifas, diriwayatkan. Jadi begitu ringan, begitu enteng ketika mengeluarkan Qabil dan Iklimah. Dan disebutkan itu karena memang dari wiladatul jannah, dari kelahiran asal surga, emang cantik, emang ganteng. Dan juga jangan dibayangkan bahwa keduanya itu disebutkan apa tidak cantik atau tidak ganteng yang kembaran kedua, karena itu wiladatul arti, karena sudah di bumi. Kemudian akhirnya yang ke pasangan yang kedua tersebut. Jangan dibayangkan jelek rupa kayak Upin Abu, enggak. Hanya karena pembandingan yang sangat bagus, pembandingan sangat indah. Qabil dan Iklimah itu karena memang dari ada oleh surganya bagus. Dan dibandingkan dengan yang lahir yang pertama di bumi, yang oleh dari bumi maksudnya itu Labuda dan Habil. Kalau dibandingkan dengan Qabil dan Habil memang jauh seperti itu, sebut jelek. Tapi bukan jelek dalam arti seperti sekarang buruk, enggak. Hanya perbandingannya bagus. Ya, yang bagus dengan yang lebih bagus dibandingkan yang jelek itu yang kurang perbandingannya seperti itulah. Ya, yang bagus dengan yang kurang bagus bukan yang bagus dengan yang jelek. Jadi seperti itu. Nah, itulah yang menjadi pertama kali atau awal kerusakan bumi ini dengan perbuatan durhakanya Qabil. Kemudian yang kedua, penyebab datangnya musibah itu selain dari dosa dan kesalahan perbuatan tangan-tangan manusia adalah memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang sering kita dengar, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar.
Dan di sini maksudnya pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun pasti diuji. Yang muda diuji dengan masa mudanya, yang sedang diuji dengan masa kesedangannya, yang sudah sepuh diuji dengan masa sepuhnya. Itu tidak akan pernah berakhir yang namanya ujian. Itu untuk menghidupkan dinamika kehidupan. Karena kalau seandainya semuanya dibuat flat sama, itu kehidupan tidak indah. Nah, misal contoh di semua dijadikan orang kaya semua, tidak akan terjadi apa-apa. Rumah mungkin begitu-begitu saja. Kenapa itu rumah bagus-bagus? Karena ada orang yang bekerja. Orang kaya mungkin kalau udah banyak orang kan nggak mau pegang semen, nggak mau pegang adukan dan lain sebagainya. Itu untuk keseimbangan hidup. Allah ciptakan ada kaya, ada sedang, ada susah, miskin dan lain sebagainya. Dan keindahannya apa? Keindahan itu ketika berhasil melewati ujian tersebut, indah sekali, bahagia sekali. Dan kapan kita terlepas dari itu semua, dari ujian-ujian tersebut, Abu Bakar As-Siddiq itu menyebutkan bahwa orang itu bebas dari ujian ketika salah satu kakinya menginjak surga. Kalau ketika sebelah kaki sudah menginjak surga, itu udah, apalagi dua-duanya ya, nggak ada lagi ujian. Kalau sudah masuk surga, nggak ada ujian. Kalau masih di alam-alam kubur, alam akhirat dan lain sebagainya sebelum masuk surga, itu ujian semua, mizan, sirat dan lain sebagainya. Masya Allah, itu yang harus ditempuh oleh kita semua, pasti ya, pasti. Kemudian ujian itu berupa bisa satu ketakutan dari hilangnya rasa aman, bisa karena ada kerusuhan, bisa adanya karena peperangan, bisa karena ada berbagai macam hal yang menyebabkan ketakutan. Dan kita berada dalam kondisi aman seperti ini sangat nikmat sekali, sangat patut dan harus kita syukuri kondisi kita sekarang ini yang kondisinya aman. Mungkin di belahan bumi yang lain saudara-saudara kita belum tentu bisa seaman, senyaman, senikmat kita duduk di atas karpet masjid nyaman. Mungkin saudara-saudara kita di Palestina belum tentu bisa senyaman kita di sini. Atau saudara-saudara kita sekarang yang terkena musibah di Sumatera mungkin belum tentu senyaman ini, ya. Nah ini. Kemudian kelaparan itu bagian dari musibah juga. Kelaparan, kekurangan makanan. Nah Indonesia yang sedemikian subur, makmur, hijau, airnya mengalir, udaranya sejuk, tapi ada saja berita tentang kekurangan makanan. Merupakan bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekurangan harta, korban jiwa, buah-buahan dan lain sebagainya, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang menjadi penyebab datangnya musibah itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir, rukun iman yang keenam. Harus kita pahami, harus kita yakini bahwa takdir Allah akan selalu mengiringi perjalanan hambanya, termasuk dalam musibah ini. Dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan dilanjutkan dengan ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Setiap bencana yang menimpa di bumi
dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat berikutnya, agar kamu tidak merasa bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula kamu terlalu bergembira dengan apa yang diberikan Allah kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi di sini takdir Allah dengan adanya musibah itu diantaranya tujuannya adalah untuk likaila taksau, supaya kamu tidak merasa berputus asa terhadap apa yang tidak didapatkan, karena semuanya itu berdasarkan kehendak Allah. Kita targetnya mungkin 10, tapi dapatnya cuma 5. Yang 5 itu nggak usah disesali sampai ngedumel, sampai kesel. Memang target 10, tapi yang dapatnya 5, ya syukuri yang 5. 5 juga sudah banyak. Wala tafrahu ala ma fatakum, dan tidak terlalu gembira tentang apa yang sudah diraih, yang dihasilkan. Target 10, hasilnya 15, loncat-loncat dia. Karena apa? Ini apa luar biasa. Itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita dapat, gembira iya, tapi tidak berlebihan. Yang tidak kita dapat, bersedih iya, tapi tidak berlarut-larut. Semuanya sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan oleh Allah. Walaupun usaha manusia itu ada di situ berperan, tetapi finalnya adalah ketentuan dari Allah. Tidak ada yang semuanya itu di luar rencana Allah. Seseorang mungkin berusaha untuk sedemikian rupa melakukan satu perbuatan, suatu target dan lain sebagainya, tetapi ketika hasil akhirnya jangan sampai lupa itu ada kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya serba pasti, orang tidak akan ada istilahnya apa ya, fastabiqul khairatnya kurang. Kalau sudah pasti, misalnya seseorang itu sudah dipastikan hari ini dapat misalnya 10 dinar, tidur aja nggak usah ngapa-ngapain dia dapat 10 dinar misalnya. Atau kehidupan nggak indah, ya, tidak ada maksudnya, tidak ada seliweran, tidak ada segala macam, nggak ada. Nah semuanya tidur di rumah 10 dinar misalnya. Itu tidak indah. Yang indahnya itu bagaimana ngelamar kerja bawa lemak dulu ya, sedemikian rupa, lalu berkeringat, desak-desakan di bis dan lain sebagainya. Ketika mendapatkan kerjaan yang baru bekerja, itu luar biasa, senang ya. Nah kalau seandainya tidak ada perjuangan seperti itu ya kurang kurang indah. Walaupun mungkin ada saja orang yang mendapatkan privilege yang mudah. Nah, yang ada misalnya enak banget ini anak, lahirnya sehat, perkembangan masa kecilnya bagus, kemudian usia sekolahnya lancar, habis sekolah kemudian langsung bisa bekerja, setelah bekerja langsung bisa menikah dan lain sebagainya. Ada yang memang seperti itu merupakan salah satu yang bagus, luar biasa. Tapi dalam dia yang mengalami tidak seperti mungkin tidak seindah yang kita lihat. Kadang-kadang kita suka melihat orang lain senang ya, enak dan lain sebagainya. Orang yang mengalami tersebut pasti dia banyak perjuangan, banyak hal-hal yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan apa yang dia dapatkan. Kita lanjutkan. Tujuan Allah memberikan musibah, ini tujuannya, pasti ada tujuan. Untuk apa?
musibah itu diberikan oleh Allah. Nah, kita batasi tujuannya itu yang pertama untuk orang yang beriman. Nah, karena kita ingin dicatat sebagai orang yang beriman, maka kita sebutkan dulu apa tujuan Allah memberikan musibah bagi orang-orang yang beriman. Sebentar. Sebentar Pak ya, ini ada. Nah, apa tadi tujuan Allah memberikan musibah kepada orang yang beriman? Yang pertama adalah sudah pasti menguji keimanan. Iman itu ada ujiannya. Nah, apa dalilnya? Adanya ada dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah memuji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi kita dalam mengungkapkan keimanan, mengakui keimanan, itu pasti Allah akan uji. Kita bisa introspeksi kepada diri kita. Ketika kita sudah beriman, misalnya ujian apa yang sudah Allah berikan kepada kita dalam menguji keimanan kita. Kalau kita lihat para sahabat Rasulullah ketika pertama kali mengikrarkan keimanan kepada Rasulullah akan kebenaran ajaran yang dibawa olehnya, apa yang mereka menimpa, apa yang mereka dapatkan. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali beriman, itu ketika mengungkapkan keimanannya, luar biasa ujiannya, berat. Nah, boleh dilihat dari sirah, dibaca dari sirah bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu, masya Allah, sebelum beliau mengungkapkan keimanannya, beliau dikenal sebagai saudagar yang sangat terpandang, pebisnis yang banyak diakui oleh orang-orang Quraisy sebagai pebisnis yang hebat, orang yang baik dan lain sebagainya. Tapi ketika mengungkapkan keimanannya, sampai beliau itu pernah mau pergi dari Mekah, minta izin kepada Rasul untuk meninggalkan Mekah. Karena apa? Banyak sekali yang didapatkan, bukan saja fisik juga. Sampai satu ketika beliau keluar mau keluar kota Mekah tersebut, bertemu dengan temannya. Mau kemana kau wahai Abu Bakar? Saya mau keluar kota. Untuk apa? Saya untuk menghindari gangguan dari orang-orang. Nah, orang tersebut mengatakan, kamu kembali lagi, saya yang jadi jaminannya. Nah, kebiasaan orang Quraisy pada waktu itu adalah memberikan jaminan kepada orang lain dari sukunya untuk tidak diganggu. Cara memberikan jaminannya, dibawa orang tersebut ke dekat Ka'bah, dan orang yang memberikan jaminan itu dari suku, kepala suku biasanya, mengatakan bahwa jangan ganggu orang ini berada dalam jaminan kami. Itu Abu Bakar dalam seperti itu, sampai mengungkapkan keimanannya tersebut. Abu Bakar karena sudah mendapatkan jaminan, beliau sholat, orang lain tidak bakal ganggu. Beliau melakukan misalnya baca Quran, tidak ada yang ganggu. Tetapi orang-orang yang tidak mendapatkan jaminan seperti
ganggunya fisik. Nah, sampai dikatakan oleh Abu Bakar, saya tidak boleh seperti ini sendiri. Teman-teman saya banyak yang disakiti, saya pun harus sama dengan teman-teman. Sampai dia mengatakan bahwa tolong cabut kembali jaminan kamu. Karena apa? Saya ingin jaminan saya adalah, kalau orang Jawa bilang Gusti Allah, gitu ya. Saya ingin mendapatnya dari Allah. Nah, dan orang tersebut mencabut jaminannya. Dan betul, ketika jaminan tersebut dicabut oleh orang yang memberikan jaminan tersebut, Abu Bakar As-Siddiq banyak mengalami kekerasan fisik, sampai katanya berhari-hari pingsan, disebutkan berhari-hari pingsan. Kemudian dilalui neraka, kemudian siapa lagi, hampir semua masyarakat Islam yang dalam kondisi di Mekah semuanya mengalami ujian, termasuk Rasulullah SAW, sampai akhirnya melakukan hijrah, pindah dari Mekah berdolan ke Madinah. Dalam perjalanannya pun tidak mudah, baik yang dialami oleh Rasulullah sendiri atau dialami oleh para sahabatnya. Yang pertama, jadi ujiannya berat. Kemudian ketika masuk di kota Madinah, nggak langsung tenang nyaman. Beberapa waktu kemudian orang kafir Quraisy datang, terjadi pertempuran Badar. Pertempuran Badar itu adalah salah satu ujian keimanan. Orang disuruh perang 300 orang lebih melawan 1000 orang. Kalau bukan karena ujian keimanan, apa namanya? Sedangkan kita belum mungkin. Ya, dan mudah-mudahan kita tidak diuji dengan yang berat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Itu doa kita yang sudah kita baca ya. Ya Allah, janganlah Engkau berikan ujian, siksaan kepada kami seperti ujian orang yang telah lalu. Kita mudah-mudahan ujiannya yang mudah-mudah, yang mudah-mudah, jangan yang sampai sulit-sulit sehingga menyebabkan keimanan kita hilang. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya, tujuan Allah memberikan musibah itu adalah untuk menghapus dosa, untuk menghapus dosa. Orang yang beriman ya, untuk menghapus dosa. Ini dalam surah Asy-Syura disebutkan bahwa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan kamu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahanmu. Allah memberikan banyak, memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi ujian-ujian itu adalah salah satunya bagian kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kita diberi umur panjang, kemudian biasanya orang yang umur panjang itu sakit-sakitnya panjang. Nah, itu bagian dari Allah memberikan ampunan untuk orang tersebut apabila dia sabar dalam mendapatkan ujian itu dari Allah ya. Jadi sebelum di akhirat dikurangi dulu tuh untuk beban-beban di akhiratnya dengan diberikan bala di dunia. Nah, agar setiap yang dikenakan bala dan sabar, Allah memberikan ampunan. Nah, contoh misalnya begini ya. Kita punya orang tua. Orang tua itu yang namanya sepuh ya pasti banyak sakit. Itu ada dua sebenarnya. Satu, untuk memberikan pahala bagi anak-anaknya yang besar. Bagaimana anaknya berbakti kepada orang tuanya dikala orang tuanya kondisinya sudah sepuh. Sabarnya benar. Pada waktu mungkin orang tua kita merawat kita waktu kecil, keinginan orang tua kita itu agar anaknya itu sehat, sembuh, panjang umur. Itu biasanya orang tua.
Tapi wallahu a'lam, ketika anak merawat orang tua dengan harapan jangan lama-lama, mungkin bisa begitu ya, ikhlas saja ini mama, harus segera ikhlas. Tujuannya apa? Cepat mungkin, wallahu a'lam ya. Jadi bisa saja seperti itu. Tapi kalau kita ambil hikmahnya adalah dengan adanya orang tua kita yang sedemikian rupa, itu adalah bagian Allah memberikan pahala untuk orang-orang atau anak-anak orang tua tersebut mendapatkan pahala lebih besar. Dan untuk orang tua yang sedang sepuh atau sakit-sakit itu adalah bagian dari Allah memberikan ampunan apabila sabar ya. Nah, itu dulu. Berikut yang ketiga adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga kita sering dengar ayatnya surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan kami siksa mereka disebabkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sini ada syarat ya. Walau ahlul qura, kalau seandainya, itu syaratnya, kalau seandainya penduduk negeri kita amanu wa taqau, beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakat, pasti kami akan membukakan keberkahan langit dan bumi. Dari langit hujan turun memberikan kesuburan, bukan memberikan banjir, bukan memberikan tenggelam. Allahumma sayyiban nafi'an, kita diajarkan doa itu kan ya. Nah, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Nah, itu adalah hujan barokah. Tapi kalau seandainya hujannya itu sampai menenggelamkan, itu yang kita sebut dengan hujan musibah. Nah, fil ardi, dari bumi, dari langit dan dari bumi tumbuh apa? Tumbuh apa saja yang dibutuhkan oleh manusia, baik dari tanam-tanaman atau dari apapun dari bumi, ada keberkahannya. Nah, kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, dan kalau seandainya tidak beriman dan tidak bertakwa, maka Allah akan memberikan itu tuh akhadnahu, siksaan kepada mereka yang tidak beriman. Kemudian yang kedua, tujuan Allah memberikan musibah bagi orang yang tidak beriman. Tidak beriman, tapi tetap jadi pelajaran bagi kita. Yaitu yang pertama adalah mengajak bertaubat agar kembali kepada kebaikan, kembali kepada jalan Allah, seperti telah dibaca tadi dalam surah Ar-Rum ayat 41. Nah, di akhir surat tersebut, di akhir ayat tersebut disebutkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali menyadari, oh ini banjir demikian besar, ada kayu-kayunya, ada tanah lumpurnya, ini kenapa sebabnya? Ternyata misalnya dalam pelajaran SD kelas 3 sampai kelas 5 itu diajarkan bahwa penebangan pohon yang sembarangan, yang dilakukan secara eksploitasi yang berlebihan menyebabkan hutan gundul apabila terserang oleh air yang sedemikian banyak, maka akan menimbulkan banjir karena air tidak lagi terserap oleh tanahnya tidak ada lagi yang menahan, akhirnya tanahnya longsor, kayu-kayunya yang sudah tadi ditebang akan terbawa
bawah hanyut. Nah, kalau volume airnya demikian besar menyebabkan banjir bandang. Nah, itu dicanangkan oleh pemerintah agar sejak SD anak diajarkan untuk memelihara alam. Saya udah ngajar SD 17 tahun. Ada itu pelajaran itu dari dulu. Jangan buang sampah sembarangan, ada. Tapi yang buang sampah sembarangan sudah gede. Anak SD mah paling buang plastik. Anak SD paling buang bekas makanan yang dia pegang. Tapi kita lihat bapak-bapak ke kantor bawa plastik taruh di jalan pelang. Ada itu. Apakah itu tidak SD dulu? SD dulunya pasti berpendidikan tinggi, rapi pakaiannya juga mau ke kantor. Di SD mah udah diajarkan itu memelihara alam, menanam segala macam. Udah diajarkan, bukan sekarang doang, dari dulu juga. Ini got tertutup kenapa? Karena buang sampah sembarangan menutupi got dari banjir Cilencah bahasa Sundanya. Itu sudah diajarkan, tapi tingkat kebersihannya hanya untuk dianya saja, untuk orang lain tidak apa-apa. Nah, Jakarta itu lihat buang sampahnya luar biasa dan lain sebagainya. Jadi bukan tidak diajarkan, tapi dalam pelaksanaannya ya begitu. Ya tambah lagi ini ada anekdot gimana ya? Yang menebang pohon itu bukan pisau katanya, bukan golok petani, bukan karena apa? Tapi karena tanda tangan. Jadi lebih dahsyat pulpen katanya itu. Aja merusak hutan. Katanya ya, tapi olah pisau. Nah, gara-gara tanda tangan hutan bisa 1 hektar. Bisa 10 hektar. Tapi kalau gara-gara petani doang yang merambah hutan, mungkin tidak akan berpuluh-puluh hektar, tidak. Kalau misalnya hanya petani penggarap saja. Buktinya di Baduy, mereka menggarap lahan, mereka memotong pohon, menanam dan lain sebagainya. Masyarakat mereka doang tanpa tanda tangan, aman sampai sekarang. Dan untuk ketahanan pangan masyarakat Baduy bisa sampai 100 tahun mereka nggak akan kelaparan. Nah, di situ. Kemudian yang kedua, untuk mengingatkan kebesaran Allah. Pasti kebesaran Allah diungkapkan kepada kita semua, termasuk untuk para orang yang tak beriman. Kemudian adalah untuk menghukum kezaliman. Seperti tadi diungkapkan bahwa salah satu musibah adalah yang terakhir adalah hukuman. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Nah, dalam musibah yang terkena musibah itu bukan orang zalim saja. Yang ada di situ kena semua. Misal banjir kemarin misalnya di situ di Jakarta, itu kan banyak orang yang mungkin zalim banyak, tapi yang soleh juga banyak. Di Sumatera ya misalnya, yang zalim ada, yang soleh banyak, tapi dia ditimpa semuanya. Memang aturannya begitu. Dalam ayat ini, takutlah kamu atau peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang zalim di antara kamu. Jadi semua yang ada di situ akan terkena musibahnya, tetapi catatannya di sisi Allah berbeda. Untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, catatannya di sisi Allah adalah sebagai orang yang syahid, sebagai orang yang syahid. Nah, kalau untuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang durhaka, catatannya sebagai hukuman. Dan solusinya adalah dalam menghadapi musibah adalah sabar dan tawakal. Nah, ini dibaca oleh kita semuanya sudah hafal. Apabila mendapatkan musibah, ucapan yang terbaik adalah istirja. Kita sebut dengan lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lupa lafaz itu, bukan innalillahi wa inna ilaihi. Nah,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah kepunyaan Allah, milik Allah, dan hanya kepadanya kita pasti kembali. Ini ungkapan istirja ini hanya diberikan kepada umat kita, umat Nabi Muhammad. Sebelum umat Nabi Muhammad tidak dikasihkan istirja ini. Seberapa besar pun ujian, seberapa besar pun musibah, obatnya dari segi ruhiyahnya adalah dengan istirja. Mengembalikan segala urusannya kepada Allah. Sabar. Wabasyiris shabirin, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Kemudian yang kedua adalah banyak melakukan islah, amal soleh. Amal soleh itu akan membuat musibah menjadi baik akibatnya. Wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ketakwaan tetap taat. Lagi senang takwa, lagi susah takwa, lagi sakit takwa, lagi sehat takwa. Ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak mengingat Allah, atau kita sebut dengan banyak berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Kalau semuanya dikembalikan kepada Allah, semuanya dikembalikan kepada qada dan takdir Allah, kita akan tenang, dikembalikan ke sana. Enggak bisa ngamuk. Kalau Hakim dulu pernah mencontohkan gimana ya? Lapangan golf itu luas, kepala yang pemain golf itu kecil, tapi kenapa ya sedemikian luasnya lapangan golf dan sedemikian kecilnya kepala, kok yang nimpa ke kepala itu bola golf? Nah itu udah dari takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah dengan bertaubat kepada Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi itulah kira-kira beberapa hal yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan musibah yang sedang menimpa atau yang sedang terjadi kepada kita dan bagaimana kita menyikapinya. Wallahu a'lam. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan.